Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi, unit PLTU Ampana, Divisi Rendal Ophar, akan mengikuti uji kom sertifikasi level 4 PT SKP. 5 tahapan pengoperasian PLTU. 1. Perencanaan, 2. Persiapan, 3. Pelaksanaan, 4. Pelaporan, 5. Evaluasi. Yang pertama, perencanaan. 1. Menentukan dokumen-dokumen yang diperlukan. 2. Menentukan daya yang dibutuhkan. 3. Menentukan APD dan alat kerja yang dibutuhkan. 2. Persiapan. Memastikan APD dan alat kerja terpenuhi, melakukan koordinasi dengan bidang pemeliharaan, memastikan dokumen-dokumen kerja terpenuhi, checklist peralatan telah dilakukan, power supply telah tersedia, breaker MCC ready, memastikan SAC dan IAC beroperasi normal, memastikan stok batubara aman, memastikan coal bunker telah terisi, memastikan stok demen aman, dan memastikan stok HSD aman. Berikut dokumen-dokumen, peralatan, dan APD yang dibutuhkan selama pengoperasian cold startup PLTU Ampana. Yang ketiga, pelaksanaan. Selalu berkoordinasi dengan bahasa yang baik dan jelas kepada operator lokal maupun kepada jaringan. Pertama-tama lakukan start CWP, kemudian in-service condenser. Koordinasikan dengan lab untuk melakukan quality control selama proses startup berlangsung. Kemudian start close cooling system dengan melakukan start pada close cooling water pump. Start AC oil pump. Kemudian start turning gear motor. Pastikan TGM beroperasi minimal 8 jam sebelum rolling turbin. Kemudian lakukan filling hot well dan filling di aerator menggunakan Demin pump. Proses selanjutnya start BFP untuk melakukan filling ke steam drum. Lalu lakukan proses furnace purging selama 5 menit. Setelah selesai melakukan furnace purging selama 5 menit, spread batubara di bed chain grade, kemudian lakukan firing boiler. Koordinasikan dengan operator boiler lokal untuk memonitoring pembakaran selama proses firing berlangsung. Selanjutnya, start ID fan. Kemudian start PA fan. Lalu start select as system. Kemudian start chain grade dengan speed awal 10%. Kemudian start cool thrower dan coal feeder. Atur udara pembakaran sesuai kebutuhan, yaitu kurang lebih 7.000 meter kubik per jam, dan jaga pressure furnace di minus 50 PA. Kemudian lakukan monitoring kenaikan temperatur furnace tidak lebih dari 100 derajat Celcius per jam. Monitoring kenaikan pressure dan temperatur di steam drum dan temperatur superheater. Selanjutnya lakukan warming up line main steam. Selanjutnya start condensate extraction pump, kemudian in-service gland sealing turbine. Lalu in-service steam ejector untuk membuat vakum di kondensor kurang lebih di minus 75 kPa. Selanjutnya, change over AC oil pump ke HP oil pump.
Pastikan pressure loop oil berkisar antara 80 sampai 120 kPa. Kemudian reset proteksi turbin di panel ETS. Selanjutnya, pastikan temperatur main steam 435 derajat Celcius dan pressure main steam 3,2 MPa. Koordinasikan dengan operator turbin lokal bahwa akan segera dilakukan rolling turbin. Koordinasikan dengan operator lokal untuk membuka MSV. Selanjutnya, rolling turbin menggunakan kontrol DEH505 pada mode cold start. Untuk informasi, heat shock di speed 500 rpm selama 20 menit, 1200 rpm 90 menit, 4500 rpm 15 menit, 5600 rpm 10 menit atau sesuai kebutuhan. Pada critical speed turbin di 2800 rpm sampai 3200 rpm, monitoring kenaikan vibrasi di bearing 1, bearing 2, bearing 3, dan bearing 4. Koordinasikan dengan operator turbin lokal untuk melakukan rub check dan memastikan kondisi di turbin lokal aman dari noise. Pada speed turbin 5600 rpm, stop HP oil pump, pastikan loop oil pressure aman dan safety oil pressure aman. Langkah selanjutnya, in service AVR. Naikkan tegangan generator dari 4,2 kV menuju ke 6,3 kV. Koordinasikan dengan jaringan bahwa PLTU akan segera melakukan sinkron. Pastikan kondisi parameter dan di lokal aman. Selanjutnya, menuju ke panel sinkron, select mode auto, kemudian select mode 6,3 kV untuk melakukan sinkron di 6,3 kV. Tunggu jarum sinkroskop berhenti di arah jam 12, kemudian GCB akan otomatis close yang menandakan bahwa unit telah sinkron ke jaringan. Yang keempat, pelaporan. Catat semua proses, kendala, dan gangguan selama proses startup. Melaporkan kepada atasan dan berkoordinasi dengan shift selanjutnya. Yang kelima, evaluasi. Melakukan evaluasi semua proses dan kendala yang terjadi selama startup dan melakukan review SOP secara berkala agar proses startup bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Terima kasih.